Hai semua, kembali lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan elastisitas. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silakan subscribe dulu agar Tias lebih semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Soal yang pertama, sebuah beban 10 Newton diberikan pada kawat yang memiliki diameter 2 mm. Jika panjang kawat 3 meter dan menghasilkan pertambahan panjang 1 mm, tentukan tegangan, regangan, dan modulus yang atau modulus elastisitas. Oke, diketahui. Sebuah beban 10 Newton, berarti yang diketahui adalah F 10 Newton. Diberikan pada kawat yang memiliki diameter 2 mm. Berarti diameter 2 mm. Kemudian jika panjang kawat 3 meter, panjang kawat berarti panjang awalnya itu adalah 3 meter, menghasilkan pertambahan panjang 1 mm, berarti delta L-nya 1 mm. Ini kita jadikan gini ya, kita jadikan meter dulu. 2 mm itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 meter, karena naiknya 3 kali. Ingat, kalau naik pangkatnya menjadi min atau dibagi ya, dibagi 1000. 1 mm itu artinya 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Oke, ditanya. Jadi yang ditanya itu adalah nomor A-nya tegangan. Ingat, lambang tegangan itu udah tahu. Kemudian regangan itu boleh ditulis dengan E kecil atau epsilon. Kemudian modulus yang atau modulus elastisitas itu bisa dilambangkan dengan E besar, atau ada juga yang menulis dengan Y besar. Oke, kita jawab soal nomor A. Ingatlah, tegangan adalah gaya persatuan luas. Tahu sama dengan F per A. Dari diketahui, kita lihat bahwa F-nya diketahui, A yang belum diketahui. Tetapi di sini diketahui clue itu adalah diameter. Kalau diketahui diameter, berarti permukaan kawat itu berbentuk lingkaran. Sehingga A, luas permukaannya harus kita cari dulu pakai rumus luas lingkaran. Oke, bagaimana rumus luas lingkaran? Kalian pasti sudah hafal. Jadi A itu dirumuskan, kalau mau memakai jari-jari boleh memakai rumus PR kuadrat, atau kalau mau memakai diameter boleh memakai rumus 1/4 pi d kuadrat. Karena diketahui diameter, kita memakai rumus yang kedua ya. Oke, kita hitung dulu. A sama dengan 1/4 dikali pi itu 3,14 atau boleh dipakai 22/7. Kemudian D kuadrat, D-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat, dikuadratkan. Sehingga sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali, ini dikuadratkan. 2 kuadrat itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan, pangkatnya dikalikan. Kali 10 pangkat min 3 dikali 2 itu adalah min 6. Sehingga di sini ada angka yang mudah yang bisa kita mudahkan ya, 4 dengan 4. Sehingga A itu menghasilkan 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Oke, setelah itu kita masukkan, tahu sama dengan F per A. F-nya adalah 10, A-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6. Biasanya kesulitan kalian adalah di hitungan matematika. Oke, untuk menghitung seperti ini, 10 pangkat min 6 boleh kalian bawa naik ke atas per. Jadi kalau pangkatnya semula min akan menjadi plus, atau semula plus akan berubah menjadi min. Oke, sehingga bisa kita tulis, tahu sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 itu dibawa naik menjadi pangkat positif 6 per 3,14 sama dengan, di sini sebenarnya di depan ini ada angka 1 dikali 10 dikali 10 pangkat 6. Sehingga kalau kalian mau memisahkan ini boleh kamu tulis 1/3,14 dikali 10 pangkat. Kalau ada model seperti ini, maka pangkatnya tinggal kamu jumlahkan. 10 ini sebenarnya adalah 10 pangkat 1. Berarti 1 ditambah 6 akan menjadi 10 pangkat 7. Sehingga tahu akan menjadi 1 dibagi 3,14 itu adalah 0,32 dikali 10 pangkat 7. Satuan tegangan adalah Newton per meter persegi. Oke, kita lanjutkan nomor B. Yang ditanya adalah
regangan atau bisa ditulis dengan E kecil atau epsilon. Regangan itu rumusnya adalah delta L dibagi L0. Pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti kita tinggal memasukkan delta L-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 dibagi L0-nya di sini adalah 3. Sehingga bisa ditulis epsilon sama dengan 1/3, jadi dikali 10 pangkat min 3. 1/3 itu adalah 0,33 kali 10 pangkat min 3. Sehingga hasilnya 0,33 kali 10 pangkat min 3. Ingat bahwa regangan itu tidak memiliki satuan. Ya, nomor C yang ditanya adalah modulus yang atau elastisitas. Boleh dilambangkan E besar, boleh dilambangkan dengan Y juga. E itu rumusnya adalah tegangan tau dibagi regangan, tau dibagi epsilon. Tau tadi kita sudah mendapatkan nilainya adalah 0,32 kali 10 pangkat 7 dibagi epsilon, kita mendapatkan 0,33 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, jadi kalian boleh memisahkan karena kalian biasanya kesulitannya cuman kalau ada angka seperti ini kalian bingung menghitung matematikanya gitu ya. Kalian pisahkan saja angka dengan angka, yang pangkat dengan pangkat. Oke. 0,32 dibagi 0,33 dikali 10 pangkat 7-nya tetap di atas. Sekarang 10 pangkat min 3 yang di bawah kita bawa naik ke atas seperti tadi, sehingga akan menjadi 10 pangkat positif 3. Sehingga sama dengan 0,32 dibagi 0,33 adalah 0,97 dikali 10 pangkat 7 ditambah 3 adalah 10. Sehingga hasilnya adalah E sama dengan 0,97 dikali 10 pangkat 10, atau bisa ditulis 9,7 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke, sebagai contoh soal kedua, 6 pegas identik dengan konstanta K disusun seperti gambar. Tentukan konstanta pegas gabungan. Oke, sesuai dengan materi yang lalu sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau mencari konstanta pegas gabungan, sebaiknya yang kalian cari dulu adalah yang paralel dulu. Jadi kalian gabung dulu yang paralel dengan yang paralel. Oke, kalian lihat di sini ada 6 buah pegas dengan konstanta katanya adalah sama-sama bernilai K. Di sini antara K yang 3 ini tersusun paralel, K yang di bawah juga tersusun paralel. Jadi kalian paralelkan dulu K yang di atas, kemudian kalian paralelkan K yang di bawah. Ada yang sering nanya, boleh nggak antara K yang di atas diparalel juga dengan yang di bawah? Jawabannya tidak, karena dia merupakan rangkaian yang terpisah. Jadi paralelkan tiga pegas ini, kemudian kalian paralelkan 2 pegas ini, baru kalian serikan. Oke, untuk mempermudah kalian melihat, kalian gambarkan ulang saja pegas ini. Jadi di sini ada K ini. Setelah itu di sini ada 3 pegas yang tersusun paralel. Berarti ini kalian akan berubah menjadi 1K, menjadi dia KP. Oke, karena ada 2K nanti kita sebut ini KP1. Kemudian di bawahnya ada 2 pegas lagi yang tersusun paralel. Ini kita gabung lagi menjadi 1, sehingga ini juga akan menjadi KP. Ini kita sebut KP2 saja. Baru di sini ada beban. Nah, sekarang berapakah konstanta gabungan? Jelaslah gabungan terakhirnya itu adalah pegas yang tersusun secara seri, 3 pegas. Nah, sekarang kita menghitung dulu berapa nilai KP1 dan KP2. Oke. KP itu tinggal kamu jumlahkan. KP1 karena ada 3K, berarti K ditambah K ditambah K sama dengan 3K. Setelah itu kita cari berapakah KP2. KP2 itu adalah K ditambah K. Ini adalah 2K. Nah, sehingga susunan yang terakhir itu adalah tersusun secara seri. Ketiga pegas ini tersusun secara seri, sehingga rumus seri itu adalah 1/KS. 1/KS itu adalah 1/K, jadi K yang ini, ditambah 1/KP1 ditambah 1/, yang ini, KP2. 1/KS sama dengan 1/K ditambah KP1 itu adalah 3K, KP2 itu adalah 2K. Nah, apa yang harus kalian lakukan lagi sekarang?
karena penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebut dulu. Jadi 1/KS sama dengan, karena ada angka 3 dan 2, berarti penyebutnya bisa kita jadikan 6. Ya, yang di sini berarti kali 6 per 6K ditambah ini berarti kali 2, atasnya juga kali 2. Ini dikali 3 berarti atasnya juga kali 3. Sehingga 1/KS sama dengan 6 tambah 2 tambah 3 itu adalah 11/6K. Karena yang kita mau cari adalah KS, bukan sepernya, berarti KS sama dengan, kita balik tempat, yang di kanan juga kita balik tempat, 6K/11. Inilah jawabannya. Soal ketiga, 5 pegas identik disusun seperti gambar. Bisa dilihat gambarnya. Jika pertamaan panjang pegas 4 cm, besar konstanta pegas K adalah. Oke, diketahui 5 pegas identik disusun seperti gambar. Diketahui dari gambar ini adalah massa 1,2 kg. Kemudian pertamaan panjang pegas berarti ada delta X atau boleh ditulis dengan delta L. Itu adalah 4 cm. Kalau dijadikan meter itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ditanya besar konstanta pegas K. Yang ditanya adalah nilai K-nya itu berapa. Dari clue yang diketahui berarti jelas kita akan menggunakan rumus hukum Hooke di sini. Kalian masih ingat dengan rumus hukum Hooke? Jadi ini tidak boleh sama sekali dilupakan. F sama dengan K dikali delta X atau delta L. Kalau kalian bingung, kalian boleh membuat rumus ini menjadi bentuk rumus segitiga biar kalian ingat bahwa di paling atas berarti adalah F, di sini adalah K, di sini adalah delta X. F sama dengan K dikali delta X. K sama dengan F dibagi delta X. Delta X sama dengan F dibagi K. Jadi sudah tidak bingung lagi. Asalkan ini jangan kalian balik, ya. Oke, setelah itu yang ditanya adalah nilai K. K sama dengan, berarti yang kita perlukan K sama dengan, berarti rumusnya adalah F dibagi delta X. Karena dia berbentuk rangkaian, berarti jelas yang kalian gunakan itu adalah K gabungan F per delta X. Berarti yang kalian cari pertama kalau melihat soal begini adalah berapakah nilai K gabungan. Oke, ingat seperti yang tadi, sebenarnya ini tidak ditulis lagi, kalian mungkin sudah paham. Jadi ini boleh kamu tulis ulang, gambar ulang. K yang paralel kalian gabung, yang paling atas ini paralel, berarti kita sebut ini dengan KP1. Di bawah KP1 ini ada nilai K lagi. Kemudian di bawah K ini ada 3K yang tersusun paralel, berarti kita gabung menjadi satu. Ini kita sebut dengan KP2. Baru di sini ada beban. Oke, berapakah nilai KP1? KP1 jelas K ditambah K. Ini adalah 2K. KP2 karena ada 3, berarti K ditambah K ditambah K. Berarti KP2 ini adalah 3K. Terakhir, mereka terlihat tersusun secara seri, sehingga untuk mencari K gabungan kita memakai rumus 1/KS sama dengan 1/KP1 ditambah, jadi 1/KP1 ditambah yang di bawahnya 1/K ditambah yang di bawahnya 1/KP2 sama dengan 1/KS sama dengan 1/KP1 itu adalah 2K, 1/2K ditambah 1/K ditambah 1/3K. 1/KS sama dengan seperti tadi, samakan penyebut, berarti dijadikan 6K. Ini berarti 3/6K ditambah 6/6K ditambah 2/6K. 1/KS sama dengan 11/6K. Sehingga KS-nya menjadi 6K/11. Ini baru kita menemukan nilai KS. KS itu adalah K gabungannya. Oke, sehingga kalau sudah ketemu K gabungan, kita langsung bisa ke rumus yang tadi. Ibu tulis ulang ya. K gabungan sama dengan F per delta X. Berarti masukkan nilai K gabungan. 6K/11 sama dengan F-nya belum ada di soal,
tetapi yang diketahui adalah nilai massa. Kalau massa diketahui dan gaya belum diketahui, gaya bisa kamu cari dengan rumus M dikali percepatan gravitasi bumi. Berapa G percepatan gravitasi bumi? Walaupun tidak ada di soal, kalian sudah hafal. Nilai G itu adalah 9,8. Atau boleh kalian bulatkan menjadi 10. Ingat, itu untuk di bumi ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi kalau tidak tercantum di soal. Berarti rumus ini akan menjadi M kali G dibagi delta X. Sehingga rumus itu kita bawa ke bawah. M-nya tadi adalah 1,2 kilo kali G adalah 10 dibagi delta X-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. 6K per 11 sama dengan, ini bisa dikalikan, ini adalah 12 per 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini ini boleh kita mudahkan ya, ini menjadi 2, sehingga setelah ini kita boleh kali silang. Kiri atas dengan kanan bawah, kiri bawah dengan kanan atas. Oke, sehingga ini akan menjadi K dikali 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, ini dikali 2 dikali 11. Sehingga K sama dengan, kita mau mencari nilai K ya. Sehingga 4 kali 10 pangkat min 2 itu kita mau geser ke kanan. 2 kali 11 itu adalah 22. Semula perkalian dibawa ke kanan akan menjadi pembagian 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, sama dengan ini 22 kita bagi 4, 22 bagi 4 itu adalah 5,5 dikali 10 pangkat min 2, ini kita bawa naik ke atas sehingga akan menjadi 10 pangkat positif 2. Sehingga 10 pangkat 2 itu adalah 100, sehingga 5,5 dikali 100 itu adalah 550. Berarti nilai K itu adalah 550 Newton per meter. Oke, soal nomor 4. 5 buah pegas identik dengan konstanta nilainya 1200. Kemudian beban F menyebabkan pegas pertama panjang sebesar 2 cm. Yang ditanya berapakah berat beban F. Diketahui konstanta nilainya adalah 1200 Newton per meter. Kemudian pertama panjang berarti delta X atau delta S itu adalah 2 cm atau ditulis 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya itu adalah berapakah nilai F. Oke, kembali ke hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X. Tapi karena di sini merupakan gambar gabungan dari beberapa K yang kita pakai ini adalah jelas K gabungan. Sehingga harus kita mencari dulu berapakah nilai K gabungannya. Oke, ini setelah kita gabung menjadi KP, ini akan menghasilkan KP-nya ini adalah 3K. Sehingga nanti untuk mencari K gabungan itu terdiri dari KP, kemudian K dan K yang tersusun secara seri. Sehingga K gabungan kita mencari dari rumus 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K yang ini ditambah 1 per K yang di bawahnya lagi. 1 per KS sama dengan 1 per 3K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. Untuk menyamakan penyebut berarti kita menjadikan dia 3 ya. 1 per KS sama dengan 1 per 3K ditambah, jadi sama-sama kali 3, 3 per 3K ditambah 3 per 3K. 1 per KS sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 itu adalah 7 per 3K. Sehingga mendapatkan KS nilainya adalah 3K per 7. Oke, karena nilai sudah diketahui nilai K, berarti tinggal kita ganti 3 dikali K-nya itu adalah 1200 dibagi 7. Berarti nilai KS-nya adalah 3 kali 1200 itu adalah 3600 dibagi 7. Sehingga mendapatkan nilai KS itu adalah 514,3 Newton per meter. Nah, setelah mendapatkan nilai KS, K gabungan, maka langsung F bisa kita cari. Kita masukkan di sini. Ini ya. F sama dengan K gabungan berarti 514,3
dikali delta X 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 514,3 dikali 2 itu adalah 1028,6 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu sama artinya dengan dibagi 100 ya. Jadi kalau kita mau tulis lagi, F sama dengan 1028,6 dibagi 100. Sehingga F-nya adalah koma, kalau dibagi 100 berarti dibawa ke depan menjadi 10,286 Newton. Oke, soal nomor 5. Sebuah pegas dengan panjang 20 cm ditarik dengan gaya 10 Newton menyebabkan panjang pegas menjadi 22 cm. Jika pegas tersebut ditarik dengan gaya F sehingga panjang pegas menjadi 23 cm. Besar gaya F adalah. Oke, diketahui sebuah pegas dengan panjang 20 cm ditarik dengan gaya, berarti F-nya 10 Newton. Kemudian panjang pegas itu adalah L awalnya itu adalah 20 cm. Kemudian menyebabkan panjang pegas menjadi 22 cm. Berarti ini adalah LT 22 cm L akhir. Jika pegas ditarik dengan gaya F lagi, berarti ada dua kondisi ya di sini. Sehingga F yang di sini kita sebut dengan istilah F1. Berarti jika pegas ditarik dengan gaya F sehingga panjang pegas menjadi 23 cm, berarti ini adalah kondisi L kedua. Ini kita sebut dengan L1. L2 nya itu adalah 23 cm. Ditanya sekarang berapakah nilai F? Oke, dari kondisi ini kita akan mencari nilai delta L nya dulu ya. Karena ada dua kondisi, berarti delta L juga akan ada dua. Pertama, panjang awalnya 20 cm, kemudian panjang akhirnya yang pertama itu adalah 22 cm. Dari sini kita akan mendapatkan nilai delta L1. Delta L1 itu berarti 22 dikurangi 20. Berarti delta L1 itu adalah 2 cm. Kemudian setelah diberikan pegas dengan gaya F lagi, dia akan bertambah panjang menjadi 23 cm. Itu adalah kondisi pertambahan panjang yang kedua. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan nilai delta L2. Delta L2 adalah 23 dikurangi panjang awal, dikurangi 20. Sehingga delta L2 sama dengan 3 cm. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan persamaan hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta L, atau boleh delta X juga. Karena ada dua kondisi, berarti kita akan membandingkan. Ya, kita menulis rumus perbandingan F1 berbanding F2 sama dengan K dikali delta L1 berbanding K dikali delta L2. Nilai K-nya adalah sama, kan? Kenapa sama? Karena dia pegas yang sama, sehingga konstantanya juga sama. Sehingga karena konstantanya sama, kita boleh mudahkan seperti ini. Sehingga akan menjadi F1 per F2 sama dengan delta L1 per delta L2. Tinggal memasukkan ke angka. F1 itu 10 per F2-nya itu adalah F sama dengan delta L1 tadi dicari 2 cm. Jadi boleh kita tidak rubah menjadi meter per delta L2 adalah 3 cm. Kenapa boleh tidak dirubah? Karena cm dibagi cm dan juga satuannya bakal hilang. Oke, sehingga akan menjadi ini dikali silang, ini dikali silang, 2 dikali F itu adalah 2F sama dengan ini dikali silang, 3 dikali 10 itu adalah 30. Sehingga nilai F adalah 30 per 2 itu adalah 15 Newton. Soal nomor 6. Hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang ditunjukkan oleh gambar seperti ini. Jika besar energi potensial 0,8 Joule, hitunglah pertambahan panjang pegas dan konstanta pegasnya. Diketahui jika besar energi potensial berarti diketahui EP sama dengan 0,8 Joule. Kemudian F diketahui itu adalah 40 Newton. Ditanya nomor A, pertambahan panjang berarti delta L. Ini boleh kamu tulis dengan delta X sah-sah saja. Kemudian nomor B, konstanta pegas.
dari nomor A. Yang ditanya adalah delta L atau delta E. Berarti clue-nya di sini adalah jelas dari energi potensialnya. Oke. EP rumusnya adalah setengah dikali F dikali delta L. Dari sini kita akan mendapatkan nilai delta L. Berarti delta L akan bisa kita cari dari rumus 2 dikali EP dibagi F. Oke. Sehingga sama dengan 2 dikali EP-nya tadi adalah 0,8 dibagi F-nya adalah 40. Sehingga mendapatkan delta L sama dengan 1,6 dibagi 40 sama dengan 0,04. Satuannya adalah meter. Karena di soal diminta satuannya dalam sentimeter, berarti kita rubah ini menjadi satuan sentimeter. Dari meter ke sentimeter tinggal dikali 100. Sehingga 0,04 dikali 100 itu adalah 4 satuannya sentimeter. Oke, nomor B. Yang ditanya adalah K. K rumusnya tadi sesuai dengan rumus hukum Hooke tadi adalah F dibagi delta L. Sama dengan F-nya sudah diketahui 40 dibagi delta L-nya itu adalah kita memakai yang meter ya, 0,04. Sehingga nilai K-nya itu adalah 1000 Newton per meter. Sehingga K-nya adalah 1000 Newton per meter. Demikianlah pembelajaran kita hari ini yang terkait dengan soal-soal tentang elastisitas. Kalau dikira bermanfaat, silakan di like dan share, dan jangan lupa subscribe channel Tias Ananda dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan selanjutnya. Dadah!